Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS untuk MK Agama. Soal pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang zakat. Kemudian, jika seorang petani mendapatkan hasil panen sebanyak 1000 kg beras, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan jika petani tersebut menggunakan sawah tadah hujan, dan berapa zakat yang harus dikeluarkan jika petani tersebut menggunakan sawah irigasi. Baiklah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Kemudian di sini saya telah menjawab tentang pembagian zakat petani. Ini contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini, jika petani menggunakan sawah tadah hujan, maka petani harus mengeluarkan zakat sebanyak 100 kg beras jika dia menggunakan sawah tadah hujan. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini penghasilan seorang petani tadi telah disebutkan sebanyak 1000 kg beras. Maka 1000 dikalikan 10%, maka hasilnya 100 kg beras yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat. Jika seorang petani ingin mengeluarkan uang, maka dia harus mengeluarkan sebanyak 1 juta jika harga per kilo beras 10.000. Nah, selanjutnya, jika sang petani menggunakan sawah irigasi, maka di sini dia harus mengeluarkan zakat beras sebanyak 50 kg. Dan jika petani tersebut ingin mengeluarkan uang saja, maka dia harus mengeluarkan uang sebanyak 500.000. Nah, di sini hanya berbeda persennya saja. Yang pertama 1000 dikalikan 10%. Yang kedua ini 1000 dikalikan 5%. Dikarenakan jika seorang petani menggunakan sawah tadah hujan, maka dia tidak harus mengeluarkan dana untuk mengairi sawahnya. Dan jika dia menggunakan sawah irigasi, maka dia harus menggunakan uang untuk mengaliri sawahnya. Nah, disitulah perbedaannya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum harta warisan dibagikan? Jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta, dia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Berapa pembagian harta masing-masing? Yang pertama yaitu menyelesaikan urusan jenazah. Yang kedua, menyelesaikan hutang piutang almarhum. Yang ketiga, membayar biaya pengobatan. Yang keempat, memenuhi wasiat sang mayit. Yang kelima, memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Baiklah, di sini saya sudah menuliskan pembagian harta. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu bagian istri. Nah, di sini istri hanya mendapatkan bagian 1/8. Maka cara pembagiannya yaitu 1/8 dikalikan 100 juta. Maka hasilnya 12.500.000. Jadi sisa pembagian sebelumnya yaitu 100 juta dikurangkan 12.500.000, maka hasilnya 87 juta
Rp500.000. Kemudian selanjutnya bagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Ketentuannya, satu orang anak laki-laki mendapat 2 kali lebih banyak dari satu anak perempuan. Soalnya yaitu laki-laki dan satu perempuan, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi jumlah anak laki-laki dikali 2 ditambah jumlah anak perempuan dikali 1. 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk anak laki-laki. Bagi anak laki-laki 1 dan 2, yaitu pembagiannya 2/5 dikalikan 87.500.000, maka hasilnya 35 juta. Jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan 35 juta. Bagi anak perempuan 1/5 dikalikan 87.500.000 sama dengan 17.500.000. Jadi anak perempuan hanya mendapatkan uang 17.500.000. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Seperti akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Akhlak adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh akhlak kepada Allah yaitu pertama, menjalankan perintahnya, kedua, menjauhi larangannya, tiga, tidak maksiat setelah menyesal, 4, menjadi hamba yang taat, 5, rajin mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh akhlak kepada manusia, yang pertama, dapat dipercaya, yang kedua, bersifat amanah, 3, bertanggung jawab, 4, tidak kikir, 5, bersikap murah hati. Selanjutnya contoh akhlak kepada alam semesta, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, 2, tidak menebang pohon, 3, mengasihi semua makhluk, yang keempat, senantiasa menanam pohon. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang takwa? Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya dan takut akan Allah, dan juga istilah ini sering dijumpai di dalam Al-Quran. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Mengapa seorang Islam wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Dalam agama Islam, menuntut ilmu wajib hukumnya, sebab dengan menuntut ilmu seorang memiliki pengetahuan tentang akidah dan hal-hal yang bersifat keduniawian, apalagi jika ilmu-ilmu tentang persoalan duniawi tersebut dapat memperkuat iman dan menuntut manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, konsep ilmu dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Dan pada kesempatan lainnya, beliau pernah menganjurkan agar manusia mencari ilmu meskipun berada di negeri Cina, sekalipun meski dari manapun datangnya.